Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Agatha Alfi Dwi Tantri, NPM 20194064040503 dari kelas 7A PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi konsep dasar artikel ilmiah yang telah dijelaskan sebelumnya oleh 5 kelompok yang presentasi pada pertemuan minggu lalu. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan karya ilmiah yang memuat hasil penelitian atau kajian yang mendalam terhadap temuan-temuan yang didapat oleh peneliti, baik melalui proses penelitian, pengamatan, dan evaluasi yang berbentuk dalam laporan tertulis dengan sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah yang telah disepakati, sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya materi yang kedua, jenis dan ciri penulisan dalam artikel ilmiah. Jenis artikel ilmiah. Artikel ilmiah dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada jurnal ilmiah, lalu ada kertas kerja, yang ketiga ada makalah, dan yang terakhir ada skripsi. Jurnal ilmiah berisi artikel hasil penelitian dalam bidang tertentu yang diterbitkan baik secara nasional maupun internasional. Lalu yang kedua ada kertas kerja atau sering disebut dengan work paper, merupakan hasil analisis yang dipresentasikan pada seminar atau lokakarya. Lalu yang ketiga makalah adalah karya tulis yang memiliki sifat ilmiah dan berisi pembahasan mengenai suatu topik. Lalu yang terakhir ada skripsi, merupakan karya tulis ilmiah hasil penelitian mahasiswa starta 1 di bidang perguruan tertinggi, yang ditulis biasanya sesuai dengan bidang yang diampunya. Yang selanjutnya, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ada 4 ciri yang dapat saya sebutkan. Yang pertama, teori dijadikan sebagai landasan berpikir dalam pembahasan suatu masalah. Lalu, yang kedua, menggunakan bahasa yang lugas, logis, efektif, dan objektif atau berdasarkan fakta, sehingga data tersebut teruji kebenarannya secara empiris. Lalu, ciri-ciri selanjutnya, ditulis berdasarkan penalaran yang logis dengan akal sehat, masuk akal. Lalu yang terakhir, argumentasi teori yang benar, sahih, dan relevan. Lalu materi selanjutnya yang ketiga, tujuan penulisan artikel ilmiah. Terdapat 6 tujuan yang dapat saya sebutkan. Yang pertama, untuk memecahkan suatu masalah tertentu sebagai media menyampaikan ide, gagasan, atau pemikiran. Lalu yang ketiga, untuk memenuhi syarat menyelesaikan tugas. Lalu yang keempat, melatih menuangkan ide, gagasan, hasil penelitian, dan temuan-temuan dalam karya tulis. Lalu yang kelima, menjadi wahana informasi bagi pembaca. Dan yang terakhir, melatih keterampilan dan kemampuan dasar untuk melaksanakan penelitian ilmiah yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, lalu materi yang keempat, fungsi penulisan artikel ilmiah. Terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai bahan rujukan atau referensi untuk menulis karya tulis maupun karya ilmiah. Lalu berfungsi sebagai edukatif, memberikan pengetahuan, wawasan, dan ilmu bagi seseorang, baik yang membaca maupun yang membuat. Dan yang terakhir berfungsi sebagai fungsi sentral. Dari selanjutnya yang kelima, manfaat penulisan karya ilmiah. Terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang keempat, memperoleh kepuasan intelektual. Yang kelima, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Baik, sekian paparan penjelasan ulang atau pembahasan ulang mengenai materi pertemuan pada minggu lalu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.